Halo teman-teman, tahukah Anda bahwa di sidang pengadilan negeri itu para prinsipal atau orang-orang yang penggugat dan tergugat, para pihak harus hadir sendiri ya, dengan atau tidak didampingi oleh kuasa hukum ketika pada sidang mediasi. Gue juga perlu tahu teman-teman ya. Ini ada berita ya di YouTube, mediasi dalam gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin 29 September ya, ditunda ke Senin tanggal 6. Gibran diminta untuk menghadiri langsung mediasi. Hari ini disampaikan oleh Suban Palal selaku penggugat ya, usai mengikuti proses mediasi tahap pertama. Suban mengatakan permintaannya agar prinsipal pihak utama dalam kasus sengketa menghadiri mediasi secara langsung ya, sesuai dengan Perma 1 2016, Peraturan Mahkamah Agung. Dalam mediasi tadi, baik Gibran maupun KPU sama-sama diwakilkan oleh kuasa hukum. Sejak awal gugatan ini berproses di pengadilan, Gibran tidak pernah hadir langsung ya. Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden yang dahulu tidak terpenuhi. Untuk itu, Suban selaku penggugat meminta agar majelis hakim yang mengadili ini menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Suban juga meminta agar majelis hakim menyatakan status Gibran saat ini sebagai wapres tidak sah. Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi 125 triliun. Mampus loh kepada negara ya. Mampus. Oke. Kita dengarkan videonya teman-teman ya, karena ini sangat-sangat menarik teman-teman ya. Ini Pak Suban luar biasa nih, orang hebat ini. Iya, gini, tadi mediasi saya minta diterapkan pasal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Pak Gibran hadir mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya. Apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Apakah surat Gini, kuasanya nggak bisa mewakilkan? Tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Perma ya, bukan SEMA. Perma 1 2016. Peraturan Mahkamah Agung. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Tersebut 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum nggak dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggal. Nah, harus ada itu tadi kata mediator, kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama. Minggu depan dijadwalkan hadir dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Mas, misal nanti minggu depan Mas Gibran datang, apa sih yang ingin mungkin Bapak perdalam? Mungkin apakah ada data-data khusus yang Bapak minta untuk dibawakan sekalian? Oke, teman-teman ya. Jadi gue hanya pengen ngebahas mengenai itu ya, bahwa di pengadilan negeri itu ketika sidang mediasi, maka prinsipal harus hadir ya, baik penggugat maupun tergugat harus hadir dua-duanya, yaitu orangnya langsung ya, baik dia didampingi oleh kuasa hukum ataupun tidak didampingi kuasa hukum, dia harus hadir. Ini ada di Perma 1 tahun 2016, ini langsung gue sampaikan ke teman-teman ya. Ini adalah Perma 1 2016 ya. Gua juga baru tahu ini barangnya. Pak Suban ini betul-betul luar biasa ya. Gua aja mediasi kemarin di pengadilan negeri nggak dikasih tahu tuh sama mediatornya. Memang brengsek tuh mediatornya. Bercanda ya. Nah, kewajiban menghadiri mediasi pasal 6 ya di Perma 1 2016. Para pihak wajib menghadiri secara langsung ya pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Jadi lo boleh hadir dengan kuasa hukum ataupun boleh hadir tanpa kuasa hukum. Pokoknya lo mesti hadir ya, para pihak ya, baik itu penggugat maupun tergugat.
Kehadiran para pihak melalui komunikasi audiovisual, jadi maksudnya secara online gitu ya, sebagaimana pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung. Jadi dia boleh nih, dia boleh datang secara audiovisual ya, secara online juga boleh, dan itu dianggap hadir langsung. Nomor 3, pasal 6 ayat 3, ketidakhadiran itu hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Oke, pasal 6 ayat 4. Alasan yang sah itu ada 4 nih, ada 4. Yang pertama adalah kondisinya tidak sehat, tetapi tentu saja dengan surat keterangan dokter ya. Yang ke B adalah di bawah pengampuan. Itu maksudnya kalau nggak salah ya, seorang anak kecil yang masih di bawah pengampuan mungkin karena dia sakit dan sebagainya. Nomor C, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Ya, mungkin dia lagi di luar negeri gitu ya. Yang D adalah menjalankan tugas negara atau tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, ini gue mau membahas khusus mengenai Surya Utomo ya. Jadi Surya Utomo ini adalah diduga oknum pejabat pajak yang kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekarang sedang tahap mediasi. Nah, untungnya ini gue ketemu mediator yang bagus nih. Mediator yang bagus namanya Pak Ketut ya. Kalau di PN Jakarta Pusat brengsek tuh para hakim-hakimnya. Pada error loh hakim-hakimnya ya. Kalau di kalau di Jakarta Selatan bagus nih hakimnya ya. Hakim mediator maksud gua. Tapi kalau hakim utamanya brengsek juga tuh. Jadi hakim mediatornya itu mengatakan harus hadir dengan bahasa yang halus ya, harus hadir Surya Utomonya, kan dia tergugat, dia mesti hadir. Nah, oleh si kuasa hukumnya dikatakan dia tidak hadir karena dia lagi sibuk, ada kerjaan gitu ya. Begitu ditanya oleh majelis hakim, sibuknya apa? Kerjanya apa? Nggak bisa jawab. Si kuasa hukum bilang, ya kami kan bawahan, dia atasan, kami nggak tahu dia sibuk apa. Lo kok bisa? Lu nggak tahu dia sibuk apa? Lu kuasa hukum, bos. Lu kuasa hukum. Mau bilang dia tidak bisa hadir, alasannya pekerjaan. Tapi kerjaannya apa? Lu nggak tahu. Gimana ceritanya? Ini kuasa hukum nggak jelas, begini caranya. Akhirnya, sidang ditunda untuk hari besok. Hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 2 Oktober ya. Hari Kamis tanggal 2 Oktober kita akan bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Mau hadir online boleh, mau hadir langsung juga boleh, tetapi Surya Utomo wajib hadir. Kemudian Surya Utomo juga wajib membawa KTP dia ya, karena sejak sidang pertama kali sampai sekarang kita tidak tahu Surya Utomo ini orangnya benar apa nggak benar. KTP-nya tidak ada. Dan oknum hakim yang di sidang utamanya juga sama, memperbolehkan gitu loh, nggak perlu KTP, karena memang brengsek itu hakimnya. Tetapi dari sidangnya Gibran kita belajar ya. Dari sidang Gibran kita belajar dari Pak Suban ya, luar biasa Pak Suban itu ya. Pertama, prinsipal walaupun dia penguasa, walaupun dia wakil presiden, dia tetap harus menunjukkan KTP-nya. Bagus ya. Yang kedua, walaupun dia orang hebat, orang anak presiden, Pak Gibran tetap harus menggunakan advokat. Tidak boleh pakai pengacara negara, enak bener ya. Dan ketiga, ketika mediasi, Gibran harus hadir karena itu adalah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 ya. Tidak ada alasan apapun kecuali 4 alasan tersebut. Nah, di sidang Surya Utomo berbeda teman-teman. Di sidang Surya Utomo lebih hebat Surya Utomo daripada si Gibran. Coba, Surya Utomo ketika di pengadilan tidak perlu menunjukkan KTP. Lebih hebat dari Gibran, ya kan? Yang kedua, Surya Utomo ketika bersidang di pengadilan negeri tidak perlu pakai advokat, boleh pakai pengacara negara. Lebih hebat daripada Gibran, ya kan? Gibran aja disuruh balik tuh pengacara negaranya, mesti pakai advokat. Yang ketiga, Surya Utomo ketika di mediasi tidak perlu hadir dong, hebat bener ini orangnya, nggak usah kasih KTP, tidak perlu pakai advokat, bisa pakai pengacara negara, dan di mediasi dia tidak mau hadir. Lebih hebat daripada Gibran Surya Utomo ini ya. Seberapa powerfulnya si Surya Utomo ini sampai bisa begitu? Kita nggak tahu teman-teman ya. Apakah dia punya daftar koruptor di Indonesia yang bisa dibongkar kalau dia di penjara? Kita nggak tahu teman-teman. Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Bukannya kita menuduh ya. Tetapi kita akan nantikan bagaimana sidang di hari Kamis tanggal 2 Oktober ya. Ketika sidang mediasi, kita mau lihat apakah Surya Utomo akan lebih berkuasa daripada Gibran, lebih jago daripada Gibran, di mana dia merasa tidak perlu hadir, dia merasa hebat, nggak usah hadir ya.
Ataukah dia akan seperti Gibran, di mana ketika di sidang mediasi harus hadir dong, ketika digugat di pengadilan ya lu mesti bawa KTP gitu kan, dan lu tidak boleh pakai kuasa hukum pengacara negara, harus menggunakan advokat resmi, karena yang digugat adalah pribadi Surya Utomo, sama seperti Gibran digugat secara pribadi, bukan digugat dalam rangka pejabat atau jabatannya. Oke teman-teman, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.